sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Membangun bisnis kuliner dari dapur di rumah sendiri mungkin terdengarnya sederhana, tetapi menjadikannya sebuah brand yang berkelanjutan di tengah ketatnya persaingan, disitulah tantangan atau bahkan adanya seni tersendiri. Malam ini kami akan membedah dapur strategi dari Delicia Bakes bersama dengan sang founder, Ibu Dian Vicitra. Dan tentu saja saya tidak sendiri, seperti biasa telah hadir di studio kami, Studio Pro 3, Master Coach sekaligus founder Smart Business Coaching Firm, Coach Margeti Herwin. Selamat malam, Coach Getty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak ketemu nih kita, Coach ya. Iya, jadi ini ketemu lagi nih Bang Rudi setelah Lebaran ya. Dan malam ini seperti biasa Coach Getty juga akan membantu kita melihat dari sisi fundamental dari bisnis rumahan ini. Langsung kita sapa Coach ya. Narasumber kita ada Ibu Dian Vicitra yang merupakan founder dari Delicia Bakes. Ibu Dian, selamat malam. Malam Bu Dian. Halo. Sebentar Ibu, mungkin ada kendala di Audio. di audio kami. Coba Ibu. Halo, selamat malam Ibu Dian. Iya, selamat malam. Oke, Selamat jelas. malam Coach Getty. Iya. Malam Bu Dian. Kabar baik ya, Bu Dian ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kemudian biasa, saya buka dengan pendapat Coach Getty ini. Coach, Ya. kalau kita melihat dari perjalanan atau fenomena dari Delicia Bakes itu sendiri, Iya. seberapa efektif ini home-based business atau bisnis yang dikembangkan dari rumah itu sebagai batu loncatan untuk di masa sekarang, Coach? Iya, jadi sering ada yang bertanya sama saya, Coach, bisa nggak sih sebenarnya kalau kita itu berusaha atau berbisnis dari rumah gitu ya? Saya jawab bisa, ya, bisa. Artinya bisa kalau kita mulai bisnis ini dari rumah, sebisa mungkin kita punya ruangan khusus atau tempat kerja khusus supaya tidak terganggu dengan aktivitas di rumah gitu ya. Kadang-kadang kalau kita punya usaha di rumah, dapurnya sama dapur kita sehari-hari itu akan terganggu. Tapi kalau punya ruangan khusus, tempat khusus, dan juga kita kerja jangan di sekitar rumah yang bukan kita tentukan atau kita posisikan tempat kita kerja. Jadi ini memang harus benar-benar fokus gitu Berdiri walaupun di sendiri, rumah. dikelola sendiri Iya. walaupun dalam satu naungan. Iya, seperti itu. Apakah itu yang kerap kali menjadi tantangan orang ketika bisnis dari rumah menjadikan satu dengan aktivitas rumah mereka ini, Coach? Iya, jadi memang konsistensi, fokus gitu ya, dan juga memiliki sistem struktur kerja yang rapi ya. Apalagi kalau kita UKM mulai dari rumah kan kita mulai dari diri kita sendiri. Iya. Dan kita baru mulai ada yang bantu, dan biasanya yang bantu ini belum kita gaji, sistemnya adalah honorer dulu ya, atau setelah mulai agak besar baru kita kasih gaji pokok dan bonus. Dan ini memang sebuah hal yang UKM itu mulainya semua memang dari rumah, Bang Rudi. Oke. Nah, sekarang saya ke Bu Dian Vicitra, sang founder dari Delicia Bakes. Sejak kapan Bu Dian memulai usaha Delicia Bakes dari rumah ini, Bu? Nah, jadi sebenarnya saya itu memulai itu sekitar awal 2023. Dan benar dari kata Coach Getty, saya benar-benar mulai dari awal dari rumah. Iya. Yang membuat langsung terpikir saya dari rumah aja lah, kok nggak nyewa tempat aja, gimana ini? Karena karena awalnya itu bisnis saya itu cuma karena untuk sebenarnya target marketnya itu awalnya adalah saya sendiri gitu. Saya suka cookies, tapi saya nggak suka cookies yang beredar di pasaran tuh terlalu banyak yang manis gitu. Jadi gimana nih caranya supaya makan cookies yang lebih sehat. Nah, kemudian ternyata banyak peminatnya dari teman-teman saya, dan itulah saya mulainya memang benar-benar dari kecil. Jadi sebelum awalnya itu tidak ada kepikiran untuk dijadikan bisnis, tapi kemudian karena banyak minat, akhirnya saya menjadikan bisnis, saya bikin planning segala macam gitu sih. Oke, Delicia Bakes itu di Jakarta Selatan ya? Tadi saya baca-baca Iya, ya. betul. Kalau bicara di Jakarta Selatan tuh kan
nggak sedikit lah jenis usaha yang serupa Iya, seperti banyak ini, banget. banyak pilihan. Nah, tadi sudah dibocorin karena memang konsumennya sendiri tidak ingin yang manis-manis, mungkin ini salah satu nilai yang ditawarkan. Tetapi secara umum signature value apa yang dimiliki oleh Delicia Bakes yang tidak dimiliki kompetitor lainnya ini? Jadi kami itu lebih berfokus kepada cookies less sugar. Oke. Dan kemudian juga kami ada produk-produk gluten free. Oh. Jadi mungkin kalau untuk less sugar kan mungkin kalau di pasaran belum terlalu banyak ya. Iya. Jadi kalau untuk gluten free sekarang kan sudah mulai banyak seperti itu. Jadi kami memadukan antara gluten free dan less sugar. Less sugarnya. Dan kami tidak menggunakan gula rafinasi. Oh, oke, baik. Itu perlu Iya. riset dulu nggak itu, Budian? Kenapa? Perlu riset dulu nggak sebelum menentukan jenis-jenis iya. ya? Oh, Jadi awalnya itu sebenarnya saya kayak resep-resep itu awalnya sebenarnya dari resep keluarga, kemudian saya belajar dari Instagram, YouTube, dan kemudian juga saya ikut kursus-kursus, saya riset sendiri, saya coba-coba trial error R&D-nya itu udah banyak banget gitu. Jadi sampai akhirnya saya menemukan yang kira-kira oh ini kayaknya oke nih gitu. Nah, Coach, Ya. dari cerita awal Budian ini, Ya. saya langsung ingin nanya, kalau kayak gitu ngitung harga jualnya gimana nih, Coach ini? Ya, kadang-kadang Supaya nggak lari di tempat kan ini iya, artinya, benar. gimana? Karena UKM itu kadang-kadang fokusnya hanya jual dengan harga yang murah, Iya, Rudi. iya. Artinya mereka merasa yang namanya harga murah pasti laku dan diminati. Tapi ternyata pelanggan kita sudah mulai pinter. Mereka cari yang enak, harga itu sebenarnya nggak jadi masalah. Karena kalau dengan harga yang lebih aslinya saya melihat lebih value ya, lebih valuable, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan juga akhirnya mereka setia untuk terus membeli kembali dan akhirnya si produsen memiliki cukup keuntungan untuk bisnisnya berkelanjutan. Nah. Sebenarnya itu yang harus dijaga dan menemukan keunikan, kekhususan itu menjadi sebuah target utama untuk bisnisnya memiliki sebuah unique selling proposition tadi. Oke, untuk berkelanjutan tadi artinya kan kalau pikiran saya, Coach ya, pindah tempat. Ya. Kapan titik awal berpikir atau menentukan memutuskan oh ya udah berarti untuk mengembangkan bisnis saya karena ada prospek ke depan saya harus pindah atau ke tempat yang baru itu, Coach. Kembali lagi dari data. Artinya gini, kalau di rumah kita nggak ada masalah ya, dan juga pembeli kita tidak datang ke rumah gitu ya, mereka beli secara online dan juga mereka tidak perlu untuk datang ya, window shopping ngelihat segala macam karena di online itu udah ada. Saya rasa tidak perlu pindah tempat gitu. Dengan jualan dari rumah, dengan online dan juga mudah dihubungi, mudah dibeli, orang juga mudah membayarnya. Strategi untuk pindah tempat itu menjadi tidak penting lagi sebenarnya. Karena UKM itu sebenarnya ada beberapa UKM yang kalau jadi besar malah jadi berantakan gitu ya. Mereka memilih untuk tetap di rumah. Tetapi ada klien-klien saya yang setelah saya coaching, mereka baru berpikir, coach kayaknya saya bisa besar. Yang tadinya saya punya mindset cuma dagang kue, sekarang saya mau bikin bisnis. Baru mereka menghitung, mereka mengatur berapa modalnya, berapa kira-kira penjualan yang harus mereka kejar, sehingga mereka mulai dengan tempat yang mungkin lebih sederhana, lebih masuk dalam hitungan budget mereka, dan disitulah mereka mulai membuka tempat yang baru, Bang Rudi. Oke, saya ke Budian lagi. Budian tadi di awal kan disinggung oleh Coach Getty ya, yang menjadi tantangan itu biasanya memisahkan antara urusan bisnis dengan urusan rumah, termasuk mungkin masalah keuangan. Ini uang dapur kita, ini uang bisnis kita. Nah, gimana pengalaman Budian mendisiplinkan hal itu, Bu? Kalau saya pribadi itu sebenarnya dari awal tuh memang saya udah memisahkan sih gitu. Jadi keuangan pribadi itu sendiri dan keuangan bisnis itu sendiri. Jadi memang saya udah pisah rekening segala macam. Dan kemudian dapur juga akhirnya setelah saya mulai berkembang, saya memanfaatkan garasi gitu. Jadi garasi itu saya renovasi jadi dapur saya direnovasi gitu. Jadi disesuaikan untuk menjadi dapur yang layak untuk memproduksi cookies gitu. Oke, baik. Ada pendengar kita sapa dulu ya, Coach ya, Budian ya. Ada Buria di Tebet. Selamat malam, Buria. Selamat malam, Rudi J. Iya, Buria. Silakan. Sehat. Coach Getty Apa biasa. kabarnya, Coach Getty? Baik, Bu Ria, luar biasa. Selalu join di program saya ini.
Baru ketemu Bang Rudi Jen. Iya. Ganteng banget ya. Ibu Dian apa namanya? Karena ibu siapa? Ibu Dian Dian Citra, founder Ibu ya, Delicia aduh. Bakes Ini ya. sungguh, bagus sekali Bu ya, berusaha di rumah. Karena kan orang kan keluar di luar aja ya Bu ya. Dia berarti Ibu Dian berdiam di rumah, ada apalagi udah usahanya maju. Boleh tahu dong, kasih kebocoran kira-kira modalnya berapa sih waktu mau ikut mau tampil ini nih acaranya bikin ini kan, apalagi tadi dengar katanya tadinya nggak suka tapi lama-lama suka juga nih menunya sendiri. Nah, Oke. terus kasih tahu dong di Jakarta Selatan kan luas tuh, di mananya? Boleh dong kasih bocoran nama Iya. IG-nya apa gitu. Itu Iya. saja Bung Rudi sama Scott Katie. Terima sama kasih, Bu Bu Dian. Ria. Banyak. Terima Salam kasih sehat. Bu Ria. Baik. Tapi sebelum dijawab, Bu Dian, kita izin coach kita break Ya. dulu sebentar ya. Nanti Ya. kita baru lanjut lagi. Dan pendengar tetaplah bersama kami dalam Xbiz bersama dengan founder Delicia Bakes di Jakarta Selatan, Ibu Dian Vicitra. Tuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan energi sukses bisnis atau Xbiz untuk malam hari ini dengan tema kita Delicia Bakes, sukses memulai usaha bakery dari rumah bersama dengan Coach Marketing dan juga dengan tamu kita Ibu Dian Vicitra yang memiliki atau founder dari Delicia Bakes di kawasan Jakarta Selatan. Ya, Bu Dian mungkin bisa ditanggapi atau membantu menanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Ria di Tebet ya, modalnya berapa dan lain sebagainya, Ibu. Silakan. Modalnya, oke. Sebenarnya modalnya itu saya itu dulu awalnya itu modal saya itu sebenarnya cuma oven, mixer, Oh ya. sama kemauan sih. Open, Gitu. mixer, Jadi, dan kemauan. saya juga Oke. dibantu keluarga juga. Jadi kalau untuk nominal mungkin udah kurang relevan kali ya dengan harga sekarang. Tapi saya nominal itu sekitar awalnya itu mungkin 15 jutaan kali ya gitu pas awalnya banget gitu. Kemudian saya berkembang, kemudian saya muter keuntungan, bisa membeli oven yang lebih besar, beli mixer lagi dan beli alat-alat lainnya kayak gitu. Terus untuk merenovasi tempat juga seperti itu. Kemudian kalau tempat saya itu ada di daerah Sudirman di Jakarta Selatan. Di Sudirmannya ini Bu ya. Di mana Iya, ya? di belakang, iya, daerah Sudirman gitu. Jadi kebetulan memang di area saya tuh banyak perkantoran, banyak anak kos seperti itu. Oke, jadi itu segmen pasar utamanya itu Iya, Coach ya. iya. Iya. Baik, kita kembali ke pendengar dulu Coach ya. Ya, Ada silakan. Bu Dinda di Bogor, kemudian ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Bu Dinda, selamat malam. Selamat malam Bung Rudi, kumaha damang. Alhamdulillah. Malam, Bu Kabar baik juga Bu Dinda. Dinda ya. Ikut sketi, wah kabar. Baik Bu, ini episode ke-90 Bu Dindal tidak pernah absen. Iya. Alhamdulillah. Dari episode Ini- pertama ya. Wow. Alhamdulillah ini ngejar supaya begitu acara mulai udah sampai rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru sampai rumah nih Bung Rudi. Waduh. Oke. Luar Tadi biasa. ke kantor Bung Rudi tadi. Oh, gitu. Iya, iya. Ini RRI tadi dia ada acara di lantai 2 tadi. Oh iya Bu. Gitu. Wah, Yang mantap. ngikutin saya Bu. Cuma nggak mampir ke lantai 7 karena takut kemalaman pulangnya. Oke. Silakan Bu Dinda. Ya. Ya. Selamat malam Bu Dian. Selamat malam Ibu. Salam dari kota hujan Bogor yang baru reda hujan juga. Bu Dian, kalau usaha apapun kalau berangkat dari rumah itu kan agak-agak apa ya? Kalau saya ya itu biasanya karena beberapa kali juga ini Coach Katie beberapa kali usaha dari rumah itu Ya. cari marketnya tuh keluarga dulu, terus Iya. teman-teman dekat gitu. Nah kalau untuk Bu Dian ini seperti apa, dan untuk selanjutnya itu mungkin dari keluarga atau dari teman itu akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya semakin besar, apakah seperti itu? Oke. Nah, Kita ya, silakan. Nah, cookiesnya, kemudian cookies senengnya. Tapi aku sepertinya satu selera sama Bu Dian.
Jadi nggak suka cookies yang terlampau manis, lebih Oke. suka yang asin-asin gitu, yang keju-keju gitu. Padahal bukan orang bule, Coach Getty. Oke, Bu. Iya. Yang sepertinya pengen belajar kembali bisnis dari rumah dan supaya Ya. bisa berjalan berhasil begitu. Baik. Coach Getty dan Ibu Dian juga Bung Rudi dilanjut. Terima kasih banyak. Terima kasih, kasih, Bu Bu Dinda. Dinda. Selamat malam. Kita ke Toli-Toli nih, Coach. Ada Bu Haryanti. Bu Haryanti, selamat malam. Selamat malam Bung Rudi Sen, juga Coach Getty. Malam Ibu. Wah, ini Toli-Toli. Toli-Toli nih. Pendengar setia baru lagi nih. Oh iya. Beberapa kali nih Bu Toli-Toli Haryanti. setengah. Tapi saya seringnya orang Depok, Coach Oh Getty. gitu ya Bu. Silakan, ada Bu Dian, ada Coach Ya, Getty. Ibu Dian, selamat malam Bu Dian, salam kenal Selamat dan malam, Ibu. spesial saya mengucapin selamat Hari Kartini. Ya, Oh iya Bu. semoga Ibu Dian juga bisa menjadi inspirasi bagi Amin. Kartini-Kartini Amin, lainnya amin. ya. Iya. Di Indonesia. Amin. Ya seperti itu. Ya ini usahanya dari rumah ya. Wah luar biasa kalau butuh mental juga nih kalau yang dari rumah nih usahanya seperti ini, semangatnya itu butuh ya. Bu Dian itu selama usahanya itu tuh plus minusnya tuh ada nggak tuh Bu Dian selama menjalani usaha rumah Ibu Dian ini? Terus yang kedua tuh harapannya apa ke depan tuh mau bisnisnya di rumah aja gitu, apa nggak ada mau buka apa atau gitu yang lebih gede lagi tuh ke depannya, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Yang pasti sukses ya Bu Dian ya, dan terima kasih banyak ya untuk Coach Getty sama Bung Rudi Sen. Terima kasih Terima juga kasih, Bu Bu. Haryanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dian menanggapi yang tadi disampaikan Bu Dinda dan Mungkin juga Bu Haryanti. menanggapi yang tadi pertama, jadi saya memang mulainya dari teman-teman dan keluarga terdekat dulu, tapi kayak yang dari Coach Kitty bilang, kita kan harus punya USP sendiri. Jadi saya sudah menentukan USP saya gitu. Jadi saya sudah menentukan, saya mau yang cookies untuk less sugar dan gluten free. Jadi lebih ke healthy products seperti itu. Dan kemudian juga yang pasti kalau saya selalu menjaga untuk konsistensi kualitas. Seperti itu. Jadi kan jadi kedepannya itu lebih ke word of mouth. Jadi tanpa saya harus beriklan pun, jadi sudah lumayan banyak orang yang mengetahui sebenarnya deli saya itu memproduksi apa. Seperti itu sih, Mas. Kayak gitu. Oke. Kalau dari Bu Haryanti tadi naik turun atau pasang surutnya gimana ini pengalamannya? Sebenarnya kalau plus minus sih amat sangat banyak. Iya. Suka dukanya banyak sekali. Gitu. Oke, baik. Jadi mungkin saya dukanya dulu kali ya. Dukanya itu saya pikir kan, karena sebelumnya itu kan saya adalah pekerja kantoran. Saya pikir saya akan lebih fleksibel sama waktu-waktu. Saya bisa warawiri ke sana kemari semau saya. Ternyata Ya. tidak seperti itu. Oke. Itu salah satu dukanya. Bisa cerita Kemudian mengenai produksi saat ini seperti apa ini, Bu? Berapa banyak yang Kalau diproduksi? Dan kalau berapa untuk varian produksi- cookiesnya ini? Jadi kami ada varian, untuk varian cookiesnya itu kami ada 15 varian. Oke. Kemudian kami juga saat ini sudah mulai memproduksi snack box gitu. Oh. Snack box Iya. untuk acara mungkin seperti Corporate begitu ya. meeting, seperti itu sih Pak. Acara event, lebih Iya. ke event. Ya, ini saya sambil buka Instagramnya nih, Coach. Ya. Sambil gitu Instagramnya nih ya. Kalau untuk Menarik ini. mengatasi gimana rasa kesepian itu, saya juga ikut komunitas dan juga beberapa program inkubasi, workshop. Jadi di situ juga kan bertemu banyak orang. Kemudian saya juga belajar mengenai bagaimana manajemen, keuangan, sampai mindset sebagai entrepreneur gitu. Iya, Karena iya. sebenarnya mungkin yang agak susah itu adalah bagaimana mengeset mindset sebagai entrepreneur. Dan Nah. saya belajar dari salah satunya itu dari Coach Getty. Nah, Coach, yang saya highlight tadi itu Ya. pertanyaan Bu Haryanti dan Ya. jawabannya naik turun plus minusnya itu. Ya. Buat seorang pengusaha itu kan harus memiliki mental menghadapi itu. Benar. Apalagi solopreneur ya, seperti Ya. Bu Dian ini menjalani sendiri. Ini apa yang harus dimiliki Iya. atau cara membangun mentalitasnya itu gimana nih? Ya, jadi banyak ya
pengusaha UKM saya bilangnya seperti Bu Dian yang merasa yang tadinya pekerja profesional berpikirnya kalau jadi pengusaha akan santai, akan bisa nongkrong-nongkrong gitu ya. Tapi ternyata Iya, betul. begitu memutuskan jadi pengusaha, waduh, seperti mau keluar rumah aja udah susah gitu. Order datang lagi gitu ya, dan apalagi produknya sangat unik dan disukai banyak orang ya. Itu seakan-akan aduh baru pesan kok udah pesan lagi nih orang gitu ya. Artinya nggak sempat bikin stok udah habis. Ya. Nah ini adalah satu. Kalau kita nggak suka udah pasti kita stop itu bisnis Bang Rudi. Udah deh saya capek ntar aja deh. Kalau pas lebaran aja deh bikinnya gitu. Banyak pengusaha atau pebisnis yang dadakan atau musiman. Oke. Seperti misalnya pada saat kemarin lebaran mereka usaha, setelah lebaran tutup lagi. Nanti usahanya pas Jadi lebaran lagi. momentum pasarnya Momentum. diambil. Tetapi Ya. pendapatan usaha selama Ramadan dan Lebaran itu bisa menghidupi dia setahun juga sebenarnya kalau memang ternyata banyak gitu ya. Dan disitulah tadi mindset entrepreneur, bagaimana mereka mengatur waktu, bagaimana mereka mengelola orang yang bekerja sama mereka, mengelola keuangan dan juga sumber daya manusianya itu menjadi sebuah hal yang harus dimiliki dan dipahami oleh para entrepreneur yang mau berbisnis dari rumah. Iya, biasanya kata kunci apa yang coach berikan untuk pengusaha-pengusaha sendiri ketika mereka menghadapi down-nya tadi? Mungkin kalau up-nya sibuk nggak apa-apa, tapi ketika down-nya ini apa yang biasa coach sampaikan ini coach? Ya, kata-kata kuncinya adalah jangan bisnis yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur bisnis. Jangan waktu yang merepotkan kita, tapi kita yang mengatur waktu. Jadi kita harus sebagai orang yang mendominasi diri kita, bukan lingkungan kita yang mendominasi kita. Sehingga dari situ kita akan merasa bahwa saya akan mengatur waktu saya seefisien mungkin, seminimal mungkin, dan disiplin terhadap apa yang dilakukan, sehingga proses kerja itu sesuai dengan apa yang direncanakan Bang Rudi. Oke, saya kembali ke Budian. Budian tadi kan cerita, seiring waktu akhirnya produksi bertambah, pesanan juga melonjak, bahkan sudah mengembangkan ke cookies box tadi nih, kemudian ya. Dan biasanya seperti apa yang dihadapi atau tantangan ketika munculnya permintaan yang meningkat ini, dan itu juga harus dijawab dengan kedisiplinan tadi nih, Budian. Apa ini? Iya, Tantangannya? betul. Iya. Yang pasti sih ini ya, disiplin dan konsistensi sih ya Mas. Sebenarnya karena itu salah satu hal yang amat sangat penting, gimana caranya untuk tetap konsisten menjaga kualitas dan bagaimana memanage para karyawan gitu. Jadi anggota tim itu juga adalah salah satu tantangannya, bagaimana memanage tim saya gitu sih. Oke, sekarang ada berapa timnya atau karyawannya ini yang saya tergabung? itu ada 2 yang tetap dan 2 yang harian. 2 tetap, 2 harian. Nah, untuk menjaga konsistensi tadi, baik sisi rasa ataupun kualitas secara umum, untuk betul-betul memberikan yang terbaik bagi pelanggan, apa tipsnya nih, Brian? Jadi yang pasti sih harus punya SOP, itu yang pasti. Harus punya SOP dan kemudian juga harus punya planning. Jadi mungkin kalau saya belajar dari Coach Getty, kita nggak perlu punya planning yang terlalu jauh ke depan. Kalau saya sendiri, saya punya planning yang planning saya 3 bulan gimana, planning saya setahun gimana, dan cita-cita goal saya besar itu apa, dan saya mencoba untuk mencapai itu step by step lah. Karena kalau misalnya nunggu super siap banget itu pasti nggak akan mulai kerja gitu. Coach, sepenting apa sih Coach SOP itu Coach? Jadi SOP itu kita buat supaya banyak orang di sekitar kita yang menjadi pegawai kita bisa melakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan dengan sistem dan struktur yang tepat, Bang Rudi. Kalau masih kita yang pegang, artinya SOP itu ada dalam diri kita sendiri, nggak pernah kita tulis, kita nggak pernah bisa keluar gitu. Oke, itu sistem berarti Coach. Sistem, struktur. Tapi ya tentu pebisnis itu harus juga menyadari tidak semuanya dikasih, Bang Rudi. Kalau semuanya dikasih nanti anak buah kita jadi pesaing kita. Jadi memang bumbu utamanya harus kita yang pegang, dan itu menjadi sebuah strategi bagi seorang business owner pemula. Bisa nggak dikatakan artinya ketika SOP itu sudah berjalan dengan baik, bisnis ini akan autopilot? Bisa.
Ya, bisnis jalan, owner jalan-jalan Bang Rudi. Iya benar, itu cita-citanya. Langsung dijawab sama Coach Getty tadi, saya mau ngelempar itu. Sekarang udah autopilot dong kemudian ya berarti ya. Iya, jalan-jalannya sambil khawatir kalau sekarang. Oke. Kemudian boleh tahu omsetnya berapa ini Bu per bulan? Kalau omset per bulan, omset per bulan saya kalau untuk yang misalnya bulan berjalan tanpa hari-hari tertentu itu biasanya sekitar 30 sih. Wow. Ini Ya. gede banget Coach ya. Dari Iya, cukup rumah. menjanjikan gitu ya. Iya. Karena memang karena kami sekarang merambah ke snack box gitu sih, Iya, Mas. Oke. Kalau saya jadi pekerja untuk dapat gaji 30 juta butuh berapa puluh tahun Bang Rudi? Ya, ya. Saya sih tetap aja saya wawancara lagi nanti Coach. Ya kan? Tapi ini kan tadi sebagian besar kita cerita atau pengalaman dari sisi yang positifnya atau sisi yang progresnya. Mungkin bisa berbagi juga titik terendah yang pernah dialami di Alicia Big seperti apa dan bagaimana melepaskan diri dari sisi mentalitas tadi kemudian menjadi evaluasi ke depannya nih Bu. Kalau saya itu mungkin titik terendah saya itu waktu saya mulai ada rasa bosan sih ya, gitu kan. Kadang kan mungkin profit itu misalnya omset itu kan tidak selalu stabil, kadang naik, kadang turun seperti itu. Jadi kadang di saat omset turun juga kadang-kadang did I choose the right path? Am I doing something wrong? Seperti itu sih. Kadang saya mempertanyakan diri sendiri, itu titik terendahnya. Tapi kemudian saya tuh selalu melihat gitu kayak ya, oh kok orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Terus di mana salah saya gitu? Yang pasti sih harus terus mau belajar dan mencoba mengembangkan diri. Jadi saya tetap juga kadang saya masih ikut kursus supaya saya juga lebih punya skill lainnya seperti itu sih. Itu Coach yang sangat susah kita dapatkan itu Coach. Ya, gimana Coach membangun motivasi, tetap bertahan, tetap semangat seperti itu? Iya, jadi kadang-kadang nih kita akhirnya sudah berhasil menjadi pemilik bisnis rumahan. Ya. Biasanya dalam satu titik tertentu mengalami kebosanan. Kenapa bosan? Karena berada di zona nyaman. Karena zona nyaman itu datang, ya akibatnya tadi males, bosan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasinya? Punya impian lagi. Selalu impian yang dapat satu dicapai, punya impian lagi. Yang kedua dicapai, punya impian lagi. Jangan pernah stop bermimpi. Karena pada saat kita memiliki impian, ya, disitulah kita memiliki motivasi. Orang malas nggak ada, tetapi orang yang tidak jelas tujuan ke depannya, makanya dia jadi malas Bang Rudi. Oke, karena memiliki tujuan yang jelas, itu adalah penyemangat utama kita untuk terus maju. Dan itu insya Allah bisa membuat umur kita lebih berkah dan lebih panjang, karena ada tujuan besar gitu. Amin. Ngomong-ngomong kemudian untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas itu gimana Bu? Saya kebetulan udah punya supplier tetap sih untuk beberapa bahan baku saya gitu. Jadi saya yakin sama supplier saya gitu. Oh, saya untuk mendapatkan contohnya kayak cookies cranberry saya di mana belinya, butter belinya dengan siapa, itu saya udah punya suppliernya sih. Iya, saya tanya itu karena sekarang ini kan nggak sedikit bahan baku tuh yang naik ya Bu ya, apalagi kita import ini kan ada kondisi global yang mengakibatkan hal seperti itu. Menyiasatinya bagaimana di Alicia Bakes walaupun harga naik tetapi tidak mengurangi kualitas terutama bagi pelanggan-pelanggannya yang setia selama ini Bu. Gimana? Nah itu kalau saya sebenarnya mungkin dari awal kayak yang Coach Yeti bilang itu saya tidak mau menjual dengan harga murah. Hanya demi supaya saya mau menarik pangsa pasar di sini. Jadi saya lebih ke arah kualitas. Jadi memang bahan baku itu amat sangat fluktuatif, terutama seperti telur itu kan amat sangat fluktuatif ya. Kemudian juga kemarin sempat kayak coklat naiknya kenceng banget seperti itu. Jadi paling saya kalau misalnya saya mau menaikkan harga, pasti saya bilang ke pelanggan-pelanggan saya, tapi kemudian dengan tambahan value apa yang bisa saya kasihkan dengan menaikkan harga seperti itu sih.
harus ada value yang mengikuti ya. Walaupun kalaupun Iya, ada betul. keputusan. Kalau enggak kan nanti dipertanyakan kok sama tapi harganya kok naiknya jauh, seperti itu sih. Iya. Kalau dari coach sendiri menyiasati atau pesan apa yang bisa disampaikan dalam kondisi seperti sekarang ini, coach? Iya, kadang-kadang kita jual produk satuan. Begitu naik harga ketahuan, Bang Rudi. Tapi kalau kita jual dalam bentuk paket, ya, seperti fast food, setiap kita makan gitu ya, kita datang ke gerainya, kita nggak pernah tahu kapan naik harga, tapi kita beli harga paket terus gitu ya. Itu salah Iya, satu iya, siasat iya, untuk iya, kita iya. mengatur. Yang kedua, kadang-kadang kita biasanya jual paket 100 gram dengan kemasan 100 gram, sekarang kita mau naikin harga. Tapi kita bilang kita nggak jual lagi yang 100 gram, sekarang ada yang 150 gram, tapi harganya 2 kali lipat kan gitu. Iya, Itu juga sebuah strategi yang muncul karena kreativitas dari pengusahanya. Kadang-kadang gramnya dikecilin, harganya tetap sama. Ini satu hal yang membuat strategi. Tapi kita perlu jelasin, bukan berarti kita jadi cheating ya sama pelanggan kita. Kita bilang, Bu, maaf, sekarang itu kita bikin 2 kemasan, yang 100 sama yang 200. Yang 100 ini harganya memang naik 50%. Tapi yang 200 Ibu akan beli lebih efisien 50. Oke. Jadi Strategi itu ya. strategi. Tapi kita menjelaskan Iya. kenapa kita sekarang punya 2 kemasan, karena bagi orang yang duitnya pas tapi tetap mau beli, tetap dengan harga yang sama tapi kuantitasnya lebih sedikit ya. Oke. Gitu Bang Rudi. Iya, betul, iya. betul. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Bu Dian? Silakan ini, karena ini banyak yang ngikutin, dengerin. Tantangannya kan itu, wah semangat tapi ngeliat harga bahan baku naik, ini gimana nih caranya? Ternyata ada jawabannya barusan ini. Gimana, Bu? Mungkin aku ngasih tips-tips aja kali ya, Mas ya. Silakan. Jadi kalau saya sih belajar di pengalaman saya itu adalah mulai dari yang kecil. Itu sih yang pertama, itu mulai dari yang kecil. Jadi saya nggak langsung sempurna nemuin kayak resep yang langsung sempurna, itu saya mulai dari yang kecil dulu. Kemudian berkembang dengan cookies-cookies lainnya. Kemudian juga kenali keunikan produk sih. Itu yang penting juga Hal sih. Jadi kecil, USP kenali itu memang keunikan sangat produk. penting. Oke. Iya. Dan kemudian disiplin dan konsisten. Iya, wah. Dan yang paling penting mungkin buat saya, enjoy the process. Enjoy the process itu yang paling penting dan menjadi tantangan utamanya nih, coach, gitu Iya. ya. Iya, karena kan perjalanannya panjang ya. Iya. Medsosnya di mana ini yang bisa diakses sama pendengar kita ini? Oke, saya ada di Instagramnya itu adalah delisha.bakes. Dan kemudian Delicianya, juga ada sorry, TikTok saya eja dulu, DELISHA ya. Iya. Iya, betul. Bakes, BAKES. Oke. Iya, betul. Di Jakarta Selatan, dan bisa melihat seluruh produknya di sana. Untuk pemesanan kalau wilayah Jabodetabek ada sistem kurir begitu ya, bisa ya? Iya. Oke, Ada. jadi Jadi sebenarnya tergantung, kalau untuk pemesanan kayak gitu kami pasti selalu menggunakan yang instan, atau kalau misalnya bisa juga by kurir. iya. Target yang pengen dicapai apa? Kan kalau kata Coach Getty tadi, jangan berhenti bermimpi. Ya, target paling depan lah untuk mimpi ke depan yang tahap pertama setelah kita ngobrol ini, apa yang besar yang pengen dicapai Delisha ini? Mimpi terdekat saya itu sebenarnya saya bisa mempekerjakan lebih banyak orang, which means punya dapur yang lebih besar juga. Amin. Gitu. Kemudian mungkin mimpi untuk jangka panjangnya adalah saya bisa ekspor untuk cookies-cookies khas Indonesia sih. Keren tuh, keren. Wah, berarti sudah dipikirkan dari Insya sekarang Allah, nih, Coach ya. amin. Yang dengar RRI ini sampai internasional. Iya, Bang Rudi. betul. Amin. Banyak loh. Kita Siapa Singapura, tahu Malaysia. denger ya, Pak. Iya. Pokoknya langsung akses dulu Instagramnya delisha.bakes, di situ kenali dulu keunikannya, less sugar dan gluten free ini ya. Jadi betul-betul bisa dibilang atau cemilan yang sehat lah untuk kita semua ini. Ya. Oke. Coach, dari obrolan kita di awal tadi, Coach ya, Ya. banyak hal yang menarik yang sudah disampaikan. Nah, nasihat atau pesan lah, Coach, yang terkait dengan bisnis kecil agar konsisten, menjaga disiplin tapi akhirnya terlihat mahal, itu gimana nih, Coach? Ya, jadi gini, kalau kita bisnis dari rumah, pastikan produk kita unik, produk kita itu berbeda dengan pesaing-pesaing yang sejenis. Yang kedua, pastikan bahan baku kita stabil. Ya, tidak boleh kita hanya memiliki satu supplier, kita memiliki beberapa dengan kualitas yang sudah kita tentukan dan kualitas itu standar. Ya, yang ketiga, karena bisnis dari rumah biasanya disiplin waktu kurang.
Nah, misalnya kerjanya dekat tempat tidur ya jadi tidur gitu ya. Atau kerjanya dekat tetangganya sering datang. Jadi ngobrol terus. Itu satu hal yang harus dijaga sehingga kita bisa bisnis konsisten dan profesional itu perlu, Bang Rudi. Jadi saran saya, siapapun Anda saat ini bisa berbisnis dari rumah, tapi pastikan Anda punya target dan rencana yang jelas. Nah, rencana jelas, mimpi yang tadi disampaikan Mbak Dian untuk scaling up bisnisnya, ini hal penting apa saja yang harus dilakukan itu, Coach? Ya, jadi yang pertama tadi tentukan dulu jenis bisnis, produk yang unik, baru buat target bertahap. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, target bertahap dengan konsistensi, dengan rencana yang jelas dan selalu punya alat ukur untuk keberhasilan yang ingin dicapai, Bang Rudi. Oke, Coach Getty, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Bu Dian Vicitra, sukses. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih ngobrol. Terima kasih Bu Kita malam Dian, hari ini. sukses selalu. Terima kasih Coach. Dan untuk pendengar jangan lupa langsung akses atau langsung lihat di Instagramnya dulu, delicia.bakes, karena ini sesuatu hal yang menarik untuk Anda mungkin yang akan berniat untuk memulai bisnis dari rumah tetapi memiliki branding dan juga skala bisnis yang besar ke depannya. Sekali lagi terima kasih Coach Getty. Terima Bu kasih, Dian, Bang sukses. Rudi. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar sudah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.